الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أصفى الأصفياء وأتقى المتقين. اللهم صل وسلم على حبيبك سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين وعلى الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله حق تقاته فقد فاز من اتقى. فرحم الله امرأ أخذ في إصلاح زاده والتيقظ ليوم معاده، فقال عز من قائل في محكم التنزيل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. معاشر المسلمين, saudara-saudaraku para shaimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah hari ini, khatib mengajak kita semua untuk sama-sama menjaga dan terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya. Takwa yang isinya adalah mau diatur oleh Allah, taat kepadanya, taat kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ketakwaan yang senantiasa kita jaga dan diupayakan terus peningkatannya, menjadikan mudah kita menjalani kehidupan di muka bumi Allah ini sesuai janji Allah dalam Al-Quran, dan insya Allah kelak meraih ridhonya, berbahagia hidup kita di dunia wal dunia wal akhirah. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah meraih kemenangan besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang Arab pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Rasulullah, lalu bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, apakah Tuhan kita dekat sehingga cukup aku berbisik untuk menyampaikan maksud atau hajatku? Atau Tuhan kita jauh sehingga memerlukan suara yang lantang untuk menyampaikan keinginanku?" Rasul terdiam. Rupanya beliau sedang didatangi oleh malaikat Allah Jibril alaihissalam yang menjawab pertanyaan itu. Allah menurunkan firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila para hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka sungguh aku dekat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku Allah akan mengabulkan
memperkenankan doa orang yang bersungguh-sungguh dalam doanya yang disampaikannya kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi semua panggilanku, perintah dan laranganku. Hendaklah mereka menaatinya, menjalankannya, dan hendaklah mereka beriman seyakin-yakinnya kepadaku. Mudah-mudahan dengan itu mereka mendapatkan bimbingan ke jalan yang baik, jalan yang lurus. Saudaraku sekalian, ayat ini ketika Al-Quran disusun, ketika Jibril alaihi salatu wassalam bermudarasah, bertadarus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril meminta Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menempatkan ayat ini pada rangkaian ayat-ayat tentang puasa. Saudaraku sekalian, kita tahu ayat-ayat tentang puasa mulai dari 183, lalu dilanjut 184, 185, 186 dan 187 dari surah Al-Baqarah. Ayat ini tadi ditempatkan pada ayat yang ke-186. Ayat 185-nya berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat 187-nya berbunyi, Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Pertanyaannya adalah, kenapa ayat tentang doa ini ditempatkan oleh Allah dalam sistematika ayat-ayat Al-Quran di tengah-tengah ayat yang berbicara tentang puasa Ramadan? Pasti ada maksud. Tidak mungkin sistematika Al-Quran kosong dari nilai. Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan ayat tentang doa ini di sela-sela ayat, rangkaian ayat-ayat tentang puasa Ramadan, karena hendak menekankan kepada kita hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya bahwa Ramadan adalah media, momen di mana doa, segala doa yang dipanjatkan oleh hamba Allah yang beriman, yang berpuasa di dalamnya, dikabul oleh Allah. Saudaraku sekalian, jangan sia-siakan waktu, terutama sekali pada jam-jam kita berbuka puasa. Karena Rasulullah sendiri menegaskan hal ini bahwa lis-sha'im 'inda ifṭarihi da'watun mustajab. Orang yang berpuasa saat dia berbuka puasa ada celah doanya yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan waktu. Oleh sebab itulah maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam setiap kesempatan beliau berbuka puasa, walau makanan atau kurma masih ada di rongga mulut beliau, terucap dari lisan beliau, ya wasi'al maghfirah, wahai Allah yang maha luas pengampunannya, ighfirli, ampuni hamba ya Allah. Bukan suatu keharusan untuk kita berdoa monoton,
mengatakan bahwa saya berbuka dengan makanan dan minuman ini karena Allah, saya berpuasa karena Allah. Tidak harus. Segala doa baik panjatkanlah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, apa di antara hal yang perlu kita mohonkan kepada Allah secara garis besar? Yang pertama, mohonkan kepada Allah diberi kemudahan untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Maka Rasulullah mengajari sahabat beliau Mu'adz bin Jabal dengan kalimat yang akrab pada kita karena sering dan selalu kita lantunkan dalam wirid-wirid kita, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong hamba, bantu hamba, kuatkan hamba untuk mengingat kemahabesar-Mu dalam hidup hamba, ya Allah, dan kuatkan hamba, tolong hamba untuk pandai bersyukur kepada-Mu atas anugerah yang Kau berikan kepada hamba dan keluarga hamba, dan kuatkan hamba, tolong ya Allah agar hamba juga pandai meningkatkan kualitas pengabdian hamba kepada-Mu, ibadah hamba kepada-Mu. Ini namanya bermohon kepada Allah, hubungannya dengan segala ketaatan kepadanya. Tanpa pertolongan Allah kita tidak akan mampu, tidak berdaya untuk taat. Untuk berzikir kita lemah tanpa pertolongan Allah. Untuk tilawatul Quran, membaca Al-Quran dalam Ramadan begini sekalipun, kita lemah. Ada hasrat keinginan hati untuk tilawah dan meningkatkan bacaan Al-Quran kita, tapi karena kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, akhirnya tidak berdaya, ditunda lagi, sehingga boleh jadi 1 kali 24 jam dalam Ramadan begini terlewatkan begitu saja tanpa tilawatul Quran. Betapa kita rugi. Padahal bulan ini disebut oleh agama sebagai Syahrul Quran, bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Padahal kita tahu Al-Quran itu kitab mulia, Al-Quranul Karim, kitab yang mulia, bacaan yang mulia, Al-Quran yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Allah turunkan Al-Quran yang mulia ini dengan memerintahkan Jibril untuk menyampaikannya ke muka bumi ini. Jibril menjadi malaikat paling mulia. Allah turunkan dengan perantaraan Jibril sebagai malaikat yang mulia, Al-Quran yang mulia kepada Muhammad Rasulullah SAW. Jadilah Muhammad Rasul termulia, diturunkan oleh Allah di kota suci Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadilah 2 kompleks suci, kota termulia, diturunkan oleh Allah dalam Ramadan. Jadilah Ramadan bulan paling mulia. Bagaimana dengan kita, hamba-hambanya yang membaca, yang terus meningkatkan tilawah kita ayat demi ayat, selesai juga 1 juz, masuk juz berikutnya ayat demi ayat, dan begitu seterusnya, sehingga diharapkan mudah-mudahan 10 juz selesai, 20 juz selesai. Bersyukur jika bisa 1 kali khatmul Quran dalam Ramadan, dan itu zikir paling hebat dalam Ramadan ini. Al-Quran adalah zikrun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami telah menurunkan zikir itu. Zikir yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim. Ini satu, saudaraku sekalian, para hamba Allah yang disayanginya. Mohonkan kepada Allah agar dimudahkan menjalankan ketaatan. Yang kedua, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan segala urusan duniawi kita, termasuk pendidikan bagi anak-anak kita, cucu-cucu tercinta. Ya Allah, berkahi ilmu anak-anak kami, cucu-cucu kami, mudahkan urusan beliau-beliau,
Yang sudah bekerja, ya Allah, mudahkan pekerjaan yang sedang dijalankan oleh anak-anak kami, oleh cucu-cucu kami tercinta, oleh kami sendiri yang saat ini tengah bekerja. Mohonkan kepada Allah kemudahan segala urusan, maka Allah akan memudahkan. Apalagi di bulan semacam ini, bulan penuh dengan keberkahan, dan doa, segala doa hamba yang mustajab dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala doa sekaligus perlindungannya, karena perlindungan adalah juga doa. Maka doa dalam bahasa agama ini kadang disebut isti'adzah, yang artinya mohon perlindungan, terkadang disebut isti'anah, mohon pertolongan, terkadang disebut istighatsah, memohon pertolongan dalam perkara-perkara besar dalam kehidupan, yang berat-berat dalam kehidupan, istighatsah. Terkadang disebut dengan tawakal, yaitu kepasrahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai simbol ketidakberdayaan kita, maka Allah akan menolongnya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman berserah diri, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang yang bertawakal berserah diri. Saudaraku sekalian, mohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala musibah, dari segala malapetaka, dari segala hal yang tidak baik, hal-hal berat yang mungkin mencelakakan atau yang mungkin berpotensi menimbulkan penyakit. Mohonkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doa kita insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sekali-kali meminta tolong atau berdoa berharap kepada kuburan, segala kuburan. Jangan sekali-kali meminta, bermohon, menyerahkan nasib diri kita tentang hal yang ghaib tapi kepada makhluk atau kepada manusia. Kita bertanya, menyerahkan telapak tangan kita kepada yang orang sebut sebagai orang pintar untuk meminta pencerahan. Bagaimana nasib masa depannya, rezekinya, percintaannya, keluarganya, dan sebagainya, karirnya. Semua itu bullshit, dilarang oleh agama. La ya'lamul ghaib illallah. Tidak ada yang tahu persoalan ghaib kecuali Allah. Maka serahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, jangan minta tolong, jangan berharap menyerahkan segala kepentingan hidup kita kepada jin, karena Allah melarangnya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum raqa. Sekelompok manusia, kata Allah, meminta perlindungan kepada sekelompok jin, padahal tindakan itu hanya kian menambah dosa mereka saja. Lagi pula pengakuan jin dalam Al-Quran, dalam surah Al-Jin, mereka ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Wa anna minna salihun wa minna duna dzalika kunna tawaifa qidada. Di antara kami ada yang saleh, yang baik, di antara kami ada juga yang brengsek kurang ajar, dan kami ini alirannya bermacam-macam. Tapi manusia yang dulu yang tidak mengerti selalu berharap kepada kekuatan-kekuatan jin, padahal Al-Quran melarang kita untuk itu. Saudara sekalian, mudah-mudahan bimbingan Islam, bimbingan Al-Quran tentang doa senantiasa kita patuhi, kita jalankan. Sering-seringlah berdoa dan mohonkan kepada Allah segala kebaikan, dan mohon lindungan Allah dari segala keburukan dunia dan akhirat. Ihdinas shiratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara subhanahu wa ta'ala fima nahaa anhu wa zajar. Asyhadu an la ilaha illallah
الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده يا ربي شرفا وكرما ومهابة ورفعة وتعظيما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله حق تقاته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله جل وعلا أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيد بالمؤمنين من عباده فقال عز من القائل في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معاشر المسلمين رحمكم الله, kuatkan hati untuk berkomunikasi dengan Allah melalui doa-doa. Allah sangat senang jika hambanya senantiasa mengisi waktunya dengan doa, dengan permohonan, tanda bahwa sang hamba mengakui kelemahan diri. Justru Allah tidak senang dengan hambanya yang enggan untuk berdoa, menganggap dirinya sudah punya kekuatan. Allah menyebutnya mereka adalah manusia-manusia sombong. Saudara sekalian, mudah-mudahan tuntunan Islam tentang doa kita bisa gunakan, kita manfaatkan, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa shalli ala malaikatil muqarrabin wa anbiya'il mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rabbana, tatap kami semua dan keluarga kami semua ya Allah dengan tatapan kasih sayang-Mu, bukan dengan tatapan murka-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Rabbana, maafkan kami atas semua dosa dan kesalahan kami, juga dosa-dosa dan kesalahan keluarga kami, khususnya dosa-dosa dan kesalahan kedua orang tua kami tercinta, tersayang, baik masih hidup bersama kami hingga hari ini, apalagi yang sudah dari awal Engkau panggil menghadap-Mu berpulang selamanya. Sayangi kedua beliau ya Allah, sebagaimana dulu kedua beliau sangat sayang kepada kami. Rabbana, terima semua kebaikan kami yang sudah kami upayakan ya Allah. Terima ya Allah segala ibadah kami yang sudah kami jalankan sekuat kemampuan kami, dengan segala keikhlasan kami ya Allah. Engkau maha menjawab, Engkau maha menerima, Engkau maha mengabulkan segala ibadah, segala amal kebaikan hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu fadli yu'tikum wa dhikrullahi jalla akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.